tiga teknologi yang dibutuhkan untuk komunikasi melalui jaringan, yaitu teknologi transmisi, kemudian teknologi switching, dan pensinyalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Chandra Setiawan dalam channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar dari sistem telekomunikasi. Oke. Berbicara tentang telekomunikasi, secara sederhana telekomunikasi itu adalah teknologi yang berkaitan dengan pengiriman informasi jarak jauh, di mana informasi yang dikirim ini bisa berupa informasi suara, data, atau gambar. Nah, dalam penyampaian informasi ini diperlukan media transmisi. Bagaimana pesan dari satu tempat ke tempat lain ini bisa disampaikan. Secara umum, media transmisi ini yang digunakan adalah kabel koaksial, serat optik, dan juga gelombang radio. Oke, berbicara dari prinsip komunikasi, jadi prinsip komunikasi ini terdiri dari sumber dari pesan. Kemudian bagaimana pesan ini dikodekan, kemudian ditransmisikan melalui media tadi. Kemudian setelah sampai ke tujuan, bagaimana pesan tadi di decoder, kemudian akhirnya mencapai tujuan dan tujuan mendapatkan pesan asli. Nah, sehingga pesan informasi ini pada prinsipnya adalah dikonversi menjadi sinyal listrik, baik itu listrik elektromagnetik atau cahaya maupun gelombang radio. Nah, proses inilah yang kemudian dikirim atau dipancarkan oleh pengirim melalui media tadi. Nah, media yang digunakan ini tergantung dengan jenis perangkatnya. Jadi tadi sudah kita sebutkan ada media tembaga, kemudian ada serat optik, ataupun menggunakan udara berupa gelombang radio. Nah, berbicara signifikansi telekomunikasi, di mana telekomunikasi ini mengalami perkembangan dari informasi paling awal, yaitu pengiriman informasi melalui telegraf, sampai menuju teknologi yang sekarang ini, yaitu dengan mudah kita bisa mendapatkan informasi data dengan menggunakan smartphone. Kemudian komunikasinya bersifat dua arah dan interaktif. Nah, berbicara dari industri telekomunikasi, maka industri telekomunikasi itu butuh standarisasi. Tujuan dari standarisasi adalah di mana peralatan atau device yang dihasilkan untuk digunakan di telekomunikasi ini itu dihasilkan dari multiple vendor. Nah, multiple vendor ini harus mengikuti standarisasi yang dibuat
oleh organisasi internasional. Nah, organisasi ini yaitu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara khusus menangani bidang ini. Antara lain ada otoritas standarisasi di beberapa negara. Kemudian ada yang bersifat global seperti ISO, IEC, dan ITU. Nah, sejalan dengan perkembangan bahwa akhirnya telekomunikasi ini menjadi suatu bisnis, di mana bisnis ini dijalankan oleh operator-operator, di mana operator-operator inilah yang memberikan layanan kepada subscriber atau yang namanya pelanggan. Di mana tujuan dasar dari jaringan telekomunikasi ini adalah bagaimana pelanggan satu sama lain bisa saling bertukar informasi. Nah, jaringan telekomunikasi ini banyak terdiri dari jaringan yang berbeda dan menyediakan layanan yang berbeda juga. Nah, kemudian berbicara teknologi, ada 3 teknologi yang dibutuhkan untuk komunikasi melalui jaringan, yaitu teknologi transmisi, kemudian teknologi switching, dan pensinyalan. Masing-masing teknologi ini membutuhkan spesialis untuk masalah teknik, masalah operasi, dan juga pemeliharaannya. Oke, kalau kita berbicara transmisi tadi, jadi transmisi secara singkat itu didefinisikan sebagai proses pengiriman informasi antara end system atau antara dari pelanggan satu ke pelanggan lain, di mana transmisi tadi dilewatkan melalui media. Kemudian kalau kita berbicara masalah switching, secara simpel switching ini adalah suatu teknologi bagaimana antara dua pelanggan bisa saling terhubung. Dengan terhubung, maka mereka bisa melakukan yang namanya pertukaran informasi. Nah, berbicara switching, ini dimulai dari awal perkembangan telekomunikasi, dimulai dari manual switching, kemudian ada automatic switching, dan terakhir perkembangan ini menuju yang namanya digital switching. Berbicara masalah signaling, jadi pensinyalan adalah mekanisme pertukaran informasi antara elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar. Tujuannya adalah untuk melakukan sesi atau memelihara sesi dan mengakhiri sesi komunikasi dalam jaringan. Nah, pensinyalan dibutuhkan untuk melakukan panggilan sehingga terjadi yang namanya pertukaran informasi tadi. Nah, persinyalan inilah masalah yang cukup kompleks di dalam jaringan telekomunikasi.
Pada awalnya, pengoperasian telepon konvensional ini dilakukan dengan menggunakan PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network. Jadi ini istilah untuk menyebut jaringan tetap seperti kita mempunyai telepon di rumah. PSTN ini jaringan publik yang dikelola oleh negara dan sifatnya adalah circuit switching. Dan PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Secara karakteristik, jadi PSTN ini bekerja secara analog pada pita frekuensi suara antara 300 sampai 3000 Hz. Kemudian bersifat circuit switching. Pengertian sifat circuit switching di sini artinya antara satu pelanggan dengan pelanggan lain itu terhubung seolah mereka mempunyai jalur pribadi. Sehingga pada saat jalur ini digunakan, maka pelanggan lain itu bersifat menunggu. Nah, perkembangan berikutnya, bagaimana kemudian PSTN ini berkembang dan diintegrasikan dengan teknologi ASDN atau Integrated Service Digital Network. Pada saat pengiriman informasi berupa suara, jadi komponen pertama yang sangat penting antara lain adalah mikrofon. Nah, mikrofon inilah yang akan mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik. Nah, arus bolak-balik yang dihasilkan oleh mikrofon ini kemudian diubah lagi menjadi suara pada saat informasi suara ini diterima oleh pengguna yang lain. Arus yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang menggerakkan diafragma ini menghasilkan gelombang suara yang mendekati suara asli. Kemudian fungsi pensinyalan adalah bagaimana mikrofon yang menghasilkan arus listrik tadi ini membawa informasi suara, dan earphone yang menghasilkan suara di ujung penerima rangkaian dari informasi suara. Nah, jaringan telepon ini menyediakan layanan yang bersifat dial up yang memungkinkan pelanggan untuk memulai dan mengakhiri dari yang namanya panggilan. Pelanggan yang menghubungi nomor yang ingin dia hubungkan ini akan melakukan panggilan menuju kantor atau kita sebut exchange, dan exchange inilah yang nanti akan melakukan yang namanya switching. Nah, untuk melakukan panggilan, hal ini kita kenal sebagai yang namanya dialing. Artinya kita bisa memasukkan nomor tertentu pada sisi pelanggan, kemudian nomor-nomor inilah yang akan diidentifikasi oleh exchange untuk kemudian diteruskan menuju yang namanya pelanggan lain. Untuk sesi kali ini saya kira sudah cukup, artinya sebagai dasar pertama kita mempelajari yang namanya
sistem telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.